guys, welcome back in channel Sami Maria. Bertemu lagi dengan aku, Maria Simarmata. Nah, kali ini aku di sini ditemani oleh dua boneka imutku ini. Aku akan bercerita ke kalian semuanya ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya kabar baik dan sehat-sehat ya. Nah, kali ini aku mau bercerita ke kalian bagaimana aku itu bisa menjadi YouTuber. Nah, video ini aku buat karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman dan supporter aku yang bertanya, kok bisa sih jadi YouTuber Maria? Yang selama ini nggak pernah bercerita tentang YouTube, kok tiba-tiba jadi YouTuber gitu. Nah, karena itu aku mengambil kesimpulan mau membuat satu konten video yang bisa menjawab pertanyaan semua teman-temanku ataupun supporterku ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya aku itu nggak pernah kepikiran mau jadi YouTuber. Boro-boro kepikiran, hayalan pun enggak ya. Nah, tapi bagaimana kok akhirnya aku itu bisa jadi YouTuber? Jadi aku akan menceritakannya mulai dari awal untuk kalian semua. Oke? Nah, awalnya itu di tahun 2019 aku itu main ke rumah teman aku, Emelia. Jadi dia juga ada channel YouTube-nya ya. Jadi namanya itu Emelia Channel. Jadi kalian boleh mampir ke sana. Bagi teman-temanku semua. Jadi dia teman aku yang waktu itu pertama ngajakin aku jadi nge-YouTube gitu. Nah, dia itu juga iseng. Nah, pas aku main ke rumahnya dia bilang, "Mar, yuk kita buat channel YouTube yuk." Terus aku bilang, "Kan buat apaan?" gitu. Terus dia bilang, "Ya, iseng-iseng aja lah buat ini buat ngumpul-ngumpulin video kita gitu." Terus dia bilang, apalagi kayak kamu kan orangnya suka traveling, terus suka juga buat video, suka buat foto. Nah, kan bagus kalau kamu kumpulin di channel YouTube kamu buat kenangan, bisa dilihat sama teman-teman kamu, buat keluarga. Dia bilang begitu. Nah, terus aku bilang, "Ya juga sih ya." gitu. Terus tapi aku nggak ngeh deh yang buat begituan, ajarin dong gitu. Itu tuh saking aku nggak kepikiran jadi YouTuber, aku nggak ngerti buat channel ini channel YouTube aja nggak ngerti gitu. Terus ya udah yuk kita buat yuk gitu. Nah, pas waktu itu aku main ke rumahnya di bulan 2019 itu summer di bulan um, Juli ya kalau nggak salah ya, lupa bulannya, tapi itu di summer. Nah, kita buatlah channel aku itu. Jadi channel YouTube aku yang pertama itu namanya Maria Painaker Simarmata gitu. Nah, waktu itu sudah berjalan dia dengan baik gitu. Nggak nyangka juga gitu. Nah, karena kebetulan juga aku punya banyak waktu dan aktif, jadi aku upload video. Nah, setelah aku upload ada yang nonton, terus aktif ngunjungin temen juga gitu. Nah, di say hello, terus aku say hello balik. Nah, akhirnya nggak nyangka gitu berjalan dengan baik gitu. Subscriber aku itu langsung nambah, aku makin semangat, oh gini, terus aku upload foto lagi sampai akhirnya subscriber aku itu menaik terus. Dan singkat cerita subscriber aku itu lebih dari 1.000. Nah, pada masa itu di tahun 2019 kita itu kalau udah subscriber kita di atas 1.000. Nah, walaupun belum memenuhi syarat untuk monetisasi dengan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, tapi kalau udah 1.000 subscriber, kita itu sudah bisa mendaftar dulu menjadi untuk monetisasi. Jadi kalau nanti udah jam tayangnya 4.000, tinggal langsung di accept atau di ACC sama pihak YouTube jika memenuhi syarat gitu. Nah, waktu itu aku dapat email, dia bilang, "Ayo kamu daftar ke AdSense gitu." Jadi pas aku daftar ke AdSense untuk pramonetisasi, ditolak dengan alasan bahwa aku mempunyai double Google AdSense. Nah, aku bingung dong, nah bagaimana aku bisa punya double
akun Google AdSense gitu. Nah, terus habis itu aku mencoba ikutin jalurnya, katanya suruh hapus satu. Nah, aku pikir yang mana yang mau aku hapus lah, yang aku tahu kan cuma aku punya satu, yang mana mau aku hapus gitu, nggak ngerti gitu. Nah, kok coba kotak-katik nggak ngerti juga. Nah, terus aku nanya juga sama temanku Melia, dia juga nggak ngerti gitu. Jadi sama-sama orang awam, pemula yang nggak ngerti apa-apa. Dan aku itu bener-bener nggak punya temen yang bisa diajak diskusi yang ngerti tentang YouTube gitu. Jadi bener-bener nggak ada yang tahu. Setiap temen yang kenal yang punya channel YouTube tanya nggak ngerti juga gitu. Nah, sampai waktu itu aku nanya sama ada ini student gitu yang aku kenal di sekolah IT, terus aku coba suruh siapa tahu dia ngerti gitu. Terus pas di kotak katik sama dia nggak bisa juga gitu. Dia bilang aku nggak ngerti juga karena aku juga nggak YouTuber, aku sih IT buat program ya, jadi aku nggak ngerti yang beginian katanya. Akhirnya nggak bisa. Nah, aku coba sampai berkali-kali selalu dapat email dari Google AdSense itu mengatakan akun Google AdSense kamu double, akun Google AdSense kamu double, itu selalu alasannya. Nah, akhirnya karena aku udah merasa ya gimana ya, merasa putus asa gitu dan nggak bisa lagi memperbaiki channelku itu gitu, ya udah aku biarin gitu. Tapi justru karena kegagalan itu aku merasa gagal. Wow, aku gagal nih, padahal aku bisa mencapai sudah bisa mencapai subscriber sampai 1.300 gitu, tapi aku gagal nih monetisasi karena Google Double AdSense ini, sehingga aku nggak tahu bagaimana susahnya mencari jam tayang yang 4.000 itu gitu. Timbul rasa penasaran, aku tertantang, aku orangnya itu cepat tertantang dengan kegagalan yang aku alamin gitu. Nah, akhirnya karena aku merasa tertantang dan dengan kegagalanku itu, aku putuskan akhirnya berpikir dan aku bilang sama suamiku, aku mau membuat channel YouTube baru. Aku bilang juga sama temanku Amelia, aku mau membuat channel YouTube baru. Aku bilang begitu. Jadi aku mikir apa ya nama channelnya aku buat, dan itu mau bener-bener aku buat sendiri, aku mulai sendiri, jadi bener-bener semuanya satu gitu, ntar gimana jadinya gitu. Nah, akhirnya karena rasa tertantangku itu gitu, penasaran banget kok bisa sih gagal gitu. Nah, akhirnya aku buat channel baru dan aku mikir aku mau gabung namanya dengan nama suamiku dengan aku. Akhirnya aku buatlah namanya simple banget. Ya, aku buat nama channel baruku Sami Maria Channel, itu channelku yang sekarang ya. Nah, itu aku buat itu di 29 Januari 2020 gitu. Jadi nah, aku buat memulai lagi dari nol banget, memulai lagi dari nol, cari subscriber, cari jam tayang, bener-bener semua dari nol ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Terus sekitar di bulan 5 gitu mencapai subscriber aku 750. Lama banget ya, lama. Jadi Januari akhir itu berarti Februari, Maret, April, Mei 4 bulan eh, cuman 750 subscriber gitu dengan jam tayang sekitar masih 1.500 jam gitu. Yang sementara dia harus 4.000. Nah, kebetulan itu tapi aku akan terus jalanin seadanya apa yang bisa aku jalanin gitu. Nah, terus suatu hari gitu ya, suatu hari ya bukan suatu kebetulan tapi Tuhan turut bekerja, aku dipertemukan dengan orang yang bisa akhirnya ngajarin aku gitu ya. Nah, suatu hari aku di inbox sama adik sepupu aku itu dari Jakarta yang nama channelnya itu The Real Family gitu ya. Jadi boleh kalian mampir juga ke channel dia The Real Family, itu di apa ya, di Jakarta dia tinggal. Terus dia inbox aku, dia tanya, kakak juga punya channel YouTube ya? Iya, aku bilang. Terus dia bilang, ih baru tahu aku ini, katanya. Terus aku ceritain seperti ceritaku yang lalu bagaimana ceritanya. Terus dia bilang, wow, tapi tuh ya dalam 4 bulan ada segitu lumayan lah katanya. Tapi kalau mau lebih efektif lagi katanya gitu, aku bisa bimbing kakak karena aku sudah lebih duluan dan karena subscriber dia udah banyak banget, udah sampai 10.000 gitu dan udah monetisasi juga gitu. Dia bimbing aku, dia ajarin aku caranya bagaimana untuk bisa lebih aktif lagi untuk cepat mencapai 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang untuk monetisasi gitu.
Nah, aku ikutin sarannya dia, aku lakukan, dia bimbing aku, dan dia perkenalkan aku sama temennya juga yang bisa ngajarin aku, gitu, yang bimbing aku, juga yang itu nama channelnya Bonita's Channel ya. Nah, itu juga ngajarin aku, temennya dia dari Hong Kong ya, baik banget, ngajarin aku, setia banget, gitu. Nah, akhirnya tercapailah syarat untuk monetisasi itu, um, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu di Agustus pertengahan. Itu ceritanya, akhirnya jadilah aku YouTuber dan monetisasi tanpa kendala. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Aku itu bisa menjadi YouTuber karena tertantang. Jadi karena tertantang oleh kegagalan, akhirnya aku menjadi YouTuber beneran, yang awalnya hanya iseng-iseng memiliki channel YouTube untuk buat koleksi video. Nah, jadi karena alasannya aku punya YouTube itu untuk menyimpan koleksi-koleksi video aku, makanya konten dari video aku itu mix macem-macem, karena memang juga koleksi ya. Jadi apa aja yang aku koleksi gitu aku simpan, gitu dia ceritanya. Oke, itu cerita singkatnya kenapa aku menjadi YouTuber ya teman-teman ya. Nah, aku mau bilang ke kalian, jika kalian mengalami suatu kegagalan, jangan putus asa, tapi cari jalan keluar, pasti ada jalan untuk akhirnya berhasil. Itu yang ingin aku sampaikan di konten aku ini. Alasannya aku menjadi YouTuber karena aku merasa tertantang dengan kegagalanku yang pernah aku alami. Nah, oke. Nah, jangan lupa ya, bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video aku berikutnya. Karena di video berikutnya aku akan membahas tentang step-step apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber. Ya, jadi aku itu pengen sharing gitu, mungkin saja bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber atau ya yang mau memulai menjadi YouTuber pemula. Oke guys, oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video dari aku Maria Simarmata di channel Sami Maria. Thank you for watching our video.